Pernahkah Anda masuk ke rumah seseorang dan langsung merasa sangat nyaman, bersih, dan rapi? Mereka tampaknya tidak pernah berantakan, meskipun tampaknya mereka juga tidak sibuk beres-beres setiap hari. Ternyata orang-orang, terutama orang yang sudah berumur, memiliki cara sederhana untuk membuat rumah mereka tetap kelihatan rapi, tanpa harus capek-capek beresin terus-menerus. Aku akan membahas 6 kebiasaan sederhana yang dapat membantu menjaga rumah tetap bersih tanpa menghabiskan banyak waktu di video ini. Ini bukan rutinitas yang membutuhkan banyak waktu. Sebaliknya, hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari akan berdampak besar. Yang paling menarik, di akhir video, aku akan membagikan satu kebiasaan rahasia yang bisa langsung membuat rumah terasa lebih rapi dan nyaman, meskipun banyak orang tidak menyadarinya. Sebelum pertunjukan dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tetap terhubung dengan video-video menarik lainnya. Jika Anda suka video ini, ketikkan 5 di komentar, dan jika Anda tidak suka, ketik 2, sehingga saya dapat membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Kita bisa mulai sekarang. Mereka biasanya tidak meninggalkan ruangan dengan tangan kosong. Salah satu cara paling mudah untuk menjaga rumah tetap rapi adalah dengan melakukan kebiasaan kecil setiap hari. Aturan sederhana bagi mereka yang selalu menjaga rumahnya bersih adalah tidak pernah meninggalkan rumah dengan tangan kosong. Seandainya Anda duduk di ruang tamu lagi, minum teh dan membaca majalah. Setelah menyelesaikan tugas, Anda dapat mengambil cangkir atau majalah dari sofa atau meninggalkannya di meja. Taruh cangkir di wastafel jika menuju ke dapur. Majalahnya langsung disimpan di tempatnya jika Anda ingin masuk ke kamar. Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi mereka mencegah kerusakan sebelum sempat terjadi. Rumah menjadi lebih rapi tanpa perlu melakukan pembersihan besar-besaran. Salah satu contohnya adalah Marni, nenek berusia 72 tahun yang selalu memastikan bahwa rumahnya tetap rapi. Dia hanya ketawa saat ditanya rahasianya dan berkata, "Oh, saya hanya meletakkan barang di tempatnya sambil jalan." Selain itu benar-benar penting. Dia tidak menunggu sampai rumah penuh dengan barang berserakan baru mulai membersihkannya. Semuanya berjalan sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Kebiasaan ini tidak hanya membuat rumah tampak lebih rapi, tetapi juga membantu menghemat uang karena Anda tidak akan pusing dengan tumpukan barang yang berantakan di akhir hari. Cukup beberapa detik setiap kali voila dan pindah ruangan. Rumah selalu terasa nyaman dan bersih tanpa usaha tambahan. Kedua, mereka selalu menggunakan aturan 2 menit. Salah satu kebiasaan sederhana yang berguna adalah menjaga rumah tetap bersih. Mereka langsung menyelesaikan tugas yang dapat diselesaikan dalam 2 menit atau kurang. Untuk alasan apa ini penting? Berantakan besar dapat terjadi karena tugas kecil yang dibiarkan tidak dapat terjadi dengan cepat. Bayangkan Anda kembali ke rumah, membuka mantel Anda dan meletakkannya di sandaran kursi. Meskipun itu hanya memerlukan 10 detik untuk digantung. Setelah itu, sepatu dibiarkan di depan pintu, surat dibiarkan berserakan di meja, motor mulai menumpuk di wastafel, dan rumah tiba-tiba tampak sangat hancur. Namun, orang-orang yang selalu menjaga kebersihan rumah tidak mengizinkan kerusakan yang menumpuk. Mereka langsung gantung mantel, buang surat-surat yang tidak penting, dan lap wastafel sekaligus sikat gigi. Jika hal-hal kecil ini dilakukan secara teratur, mereka akan membantu menjaga rumah tetap bersih tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk pembersihan besar. Salah satu contohnya adalah Pak Diman, kakek berusia 75 tahun yang selalu menjaga rumahnya bersih. Saat ditanya rahasianya, dia hanya nyengir dan mengatakan, "Saya hanya tidak memberi barang numpuk." Setelah melihat piring kotor, dia segera membersihkannya. Lap segera setelah Anda melihat debu di meja. Dengan demikian, dia tidak pernah perlu meluangkan waktu berjam-jam untuk memberes. Keindahan aturan 2 menit ini membuat rumah tetap rapi dan tidak menyebabkan stres. Tidak ada lagi pikiran untuk dipikirkan, yang akhirnya menyebabkan tumpukan. Rumah yang nyaman membuat pikiran tenang. Jika Anda juga ingin mencoba aturan ini, beritahu kami tentang angka 2 di bawah. CCT angka 2 di. Saya ingin menghubungi siapa saja yang ingin melakukan perbaikan sederhana di rumah mereka. Ketiga, biasanya mereka beresin rumah sebelum tidur. Orang-orang yang selalu menjaga kebersihan rumahnya tidak pernah bangun dengan rumah yang berantakan. Mereka memiliki efek yang signifikan, meskipun hanya kebiasaan kecil. Mengorganisir rumah sebelum tidur sangat penting. Coba bayangkan Anda bangun pagi, masuk ke dapur, dan semua sudah bersih. Tidak ada piring kotor, meja bersih, dan ruang tamu yang nyaman untuk memulai hari. Ini berbeda dengan situasi di mana Anda bangun dan disambut dengan wastafel penuh piring, barang-barang yang berserakan di meja, dan sisa kekacauan dari hari sebelumnya. Bahkan sebelum hari dimulai, yang satu menimbulkan semangat, sedangkan yang lain membuat pusing. Orang-orang yang selalu memiliki rumah yang rapi tidak menunggu sampai pagi untuk beres-beres. Mereka meluangkan waktu 5 hingga 10 menit sebelum tidur untuk melakukan hal-hal seperti mengelap meja dapur,
merapikan bantal sofa, meletakkan barang di tempatnya, atau memastikan bahwa wastafel tidak terisi. Salah satu contohnya adalah Linda, seorang nenek berusia 68 tahun yang selalu memulai harinya dengan santai. Dia pergi ke seluruh rumah setiap malam untuk membersihkan bantal, mengecek dapur, dan memastikan bahwa semua sudah siap untuk besok. Apa hasilnya? Dia bangun dengan perasaan tenang dan bersiap untuk hari itu. Kesempurnaan bukan kuncinya, tetapi persiapan untuk besok. Pengaturan ulang kecil ini membuat pagi lebih nyaman dan bebas stres. Ini seperti hadiah kecil yang Anda berikan kepada diri sendiri setiap malam. Jika Anda juga ingin mencoba kebiasaan ini, beritahu kami di angka 3 di bawah ini. Saya ingin mengetahui siapa saja yang ingin bangun pagi dengan lebih santai. Kebiasaan keempat adalah mereka selalu dalam kondisi baik dan area utama tetap bersih. Orang-orang yang memiliki rumah yang selalu bersih tidak menghabiskan waktu untuk membersihkan setiap sudut rumah mereka. Mereka menyadari bahwa tidak semua ruangan harus selalu sempurna, tetapi area yang sering digunakan harus selalu rapi. Coba pikirkan, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda saat masuk ke rumah? Bukan kamar tamu yang tidak digunakan atau lemari pakaian yang rusak, kan? Dapur, ruang tamu, dan area pintu masuk membuat rumah terasa nyaman atau berantakan. Jika tempat-tempat ini bersih, seluruh rumah akan terasa lebih nyaman, meskipun di sudut-sudut lain ada sedikit ketidakteraturan. Karena itu, orang-orang yang rumahnya selalu rapi fokus pada hal-hal yang paling penting bagi mereka. Mereka biasanya selalu memastikan meja dapur bersih untuk menghindari tumpukan barang yang membuat sumpek. Rumah ini memiliki pintu yang bersih, sehingga terasa tenang saat masuk. Ruang tamu adalah tempat yang bagus untuk bersantai dan berkumpul dengan keluarga. Salah satu contohnya adalah Bu Mirna, nenek 74 tahun yang selalu menjaga rumahnya bersih. Saat ditanya rahasianya, dia hanya ketawa dan mengatakan, "Saya tidak beresin semuanya. Saya hanya memastikan pakaian saya tetap rapi." Dia membersihkan ruang tamu, meja dapur, dan area utama setiap pagi. Dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan setiap sudut rumah, tetapi area utama tetap rapi, yang membuat rumahnya tetap nyaman. Sangat penting untuk fokus pada ruangan yang paling sering digunakan. Pastikan area utama tetap bersih cukup untuk membuat rumah tetap menarik untuk dilihat dan dihuni. Komentar angka 4 di bawah jika Anda juga ingin mulai menggunakan teknik ini. Saya ingin menghubungi siapapun yang ingin membuat rumahnya lebih rapi dengan sedikit usaha. Orang-orang yang rumahnya selalu bersih tiap hari tidak nunggu sampai berantakan dulu, baru panik membersihkannya. Mereka lebih suka tidak perlu membersihkan rumah besar setiap akhir pekan daripada melakukan perawatan kecil setiap hari. Coba bayangkan mana yang lebih mudah. Nyapu sebentar setelah makan, langsung lipat baju setelah dicuci, dan lap meja setelah makan. Atau nunggu semuanya menumpuk, lalu habiskan waktu seharian untuk bersih-bersih. Dibandingkan dengan harus menangani tumpukan cucian, debu, atau piring kotor sekaligus, kebiasaan kecil yang dilakukan secara teratur jauh lebih mudah dan tidak menyebabkan stres. Janah, seorang nenek berusia 68 tahun, telah menggunakan metode ini selama bertahun-tahun. Dia hanya butuh 15 menit untuk membersihkan dapur dan kamar tamu setiap malam. Dia segera membersihkan piring, membersihkan bantal, dan nyapu sebentar. Apa hasilnya? Tanpa perlu melakukan pembersihan besar-besaran, rumahnya selalu terasa nyaman. Melakukan perawatan rumah secara bertahap setiap hari sangat penting. Rutin penting, tidak perlu terlalu lama. Dengan cara ini, Anda dapat menjaga rumah tetap rapi, menghindari kebosanan, dan menghindari masalah beres-beres akhir pekan. Katakan ya pada angka 5 di bawah jika Anda setuju dengan trik ini, atau ingin memulainya. Saya ingin menghubungi siapa saja yang ingin menyelesaikan pekerjaan rumah dengan cepat dan mudah. Mereka biasanya melibatkan semua orang di rumah. Rumah yang selalu bersih bukan tanggung jawab hanya satu orang. Orang tua yang selalu menjaga rumahnya bersih memiliki satu rahasia penting. Mereka tidak bekerja sendirian. Mereka melibatkan pasangan, anak-anak, atau siapapun yang tinggal bersama mereka di rumah. Dengan demikian, beban dikurangi dan rumah tetap rapi tanpa menggunakan rodi. Coba bayangkan jika semua orang langsung membersihkan tempat tidur mereka, membersihkan area pribadi mereka, memasukkan piring kotor ke wastafel atau mesin cuci piring, dan meluangkan waktu 10 menit sebelum tidur untuk beres-beres ringan. Rumah akan tetap rapi tanpa kelelahan seseorang. Ini diterapkan di rumah Sumardi yang berusia 75 tahun. Setiap malam, keluarganya melakukan ritual bersih-bersih 10 menit. Semua orang ikut serta. Menyeka meja, merapikan bantal, atau memastikan semua barang sudah ditempatkan dengan benar. Apa hasilnya? Rumah selalu nyaman dan tidak ada yang lelah. Tanggung jawab bersama adalah kuncinya. Ini lebih dari pekerjaan rumah. Itu tentang membuat tempat yang menyenangkan untuk semua orang.
Katakan ya pada angka 6 di bawah ini jika Anda juga sudah menggunakan ini atau ingin mencobanya. Saya ingin tahu siapa yang ingin bekerja sama dengan saya untuk membuat rumah tetap rapi. Tidak ada resep rahasia untuk menjaga kebersihan rumah. Dengan mengikuti beberapa kebiasaan sehari-hari, Anda dapat membuat perbedaan besar. Orang tua yang sukses menjaga rumah mereka rapi bukan karena mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan, tetapi karena mereka menerapkan rutinitas kecil yang dilakukan secara teratur. Mereka selalu meletakkan barang kembali pada tempatnya, melakukan tugas cepat dalam beberapa menit, mengatur ulang rumah sebelum tidur, menjaga ruang utama rapi, melakukan pemeliharaan harian, dan berpartisipasi dalam keteraturan seluruh rumah tangga. Kebiasaan ini tidak hanya membantu menjaga rumah tetap bersih, tetapi mereka juga menciptakan suasana yang lebih tenang dan nyaman di mana Anda dapat tetap tenang tanpa merasa terganggu. Menjaga rumah bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang membuat tempat yang nyaman dan nyaman. Dengan sedikit usaha setiap hari, Anda dapat menjaga rumah rapi tanpa merasa terbebani. Saya ingin tahu apakah Anda sudah mencoba beberapa kebiasaan ini, atau berencana untuk melakukannya. Berikan komentar di bawah ini dan ceritakan pengalaman Anda, termasuk kebiasaan apa yang sudah Anda lakukan dan kebiasaan apa yang ingin Anda coba. Seji telah menonton video ini dan terima kasih telah menyukai, berlangganan, dan membagikannya dengan orang lain. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, di video hijau.